Ini kita lanjutkan materi kita. Untuk ini kelas berapa nih? Buka halaman 176. Buku, kalau yang punya buku, kalau nggak boleh lihat di handphonenya masing-masing. Di layar. Iya, 176. Jadi ini teks baru namanya teks persuasif. Kenapa? Buat apa? Persuasif itu kayak kalimat saran, bukan dibuat tapi ditemukan. Ya, jadi dari teks itu, kalau ada kalimat-kalimat seperti seharusnya, sebaiknya, jangan, nah itu kamu warnai. Bukan dibuat, tapi ditemukan. Enggak masuk. Ini pelajaran baru beda lagi. Yang tadi kan ada, cuman itu bagian dari konten bahasa teks ulasan. Nah yang ini baru lagi, ini nggak ada kaitannya sama ujian. Paham ya? Oke. Nah, ntar ya biar saya ini. Jadi, bahasa Indonesia Chrome. Tapi nggak kelihatan ya kalau seperti ini. Oke, saya share di Zoom aja berarti. Nanti saya kasih linknya aja. Nah ini, udah terlihat nggak teks persuasif Zoom-nya? Iya, dari internet. Jadi di sini ada teks persuasif, pengertian dan tujuan, sesuai kan? Dengan yang di layar kalian kan? Ya, jadi pengertian teks persuasif itu adalah suatu paragraf yang isinya ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan sesuatu. Nah, dalam proses mengajak atau melarang itu, kita membutuhkan bahasa-bahasa atau kalimat yang sifatnya menggugah atau membuat orang terpengaruh gitu. Jadi di teks ini nih ada tujuannya bahwasanya pembaca itu dapat dengan mudah menyerap ide atau gagasan supaya mereka melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan si penulis. Gitulah kurang lebih dari teks persuasi. Jadi kalau kita mengajak, usahakan setelah baca teks itu mereka jadi terpengaruh gitu untuk melaksanakan apa yang kita instruksikan dalam tulisan tersebut. Nah, teks persuasi itu punya 3 struktur dasar. Yang pertama dia punya argumen, lalu dia punya fakta, lalu ada ajakan. Jadi dia dalam prosesnya itu, argumen itu kan seperti alasan, jadi mengemukakan pendapat dulu di awal. Misalnya kamu mengajak seseorang untuk tidak mencontek ketika ujian. Lalu faktanya apa? Faktanya misalnya orang-orang yang sering melakukan kecurangan dalam ujian biasanya akan mengalami penurunan prestasi di lapangan. Jadi misalnya dia bagus di nilai ujian, tapi nilai hariannya jadi jatuh karena dia tidak terpacu untuk melakukan perbaikan secara real. Lalu ada ajakan, oleh karena itu dalam proses mengisi atau mengikuti ujian, hendaklah mengisi dengan cara yang benar, agar mengukur kompetensi kita menjadi lebih nyata dan real gitu. Jadi dia ada 3 aspek. Yang penting di awal kemukakan dulu alasan, lalu disertai data, baru ada ajakannya. Nah terus di sini ajakan dalam teks persuasif itu terbagi 2. Ada yang tersurat, ada yang tersirat.
Kalau yang tersurat, dia ada kata-kata harus sebaiknya. Dan ada juga larangan, jangan hindarilah. Jadi yang dikatakan persuasif itu tidak selalu ngajak. Bisa juga ngelarang, misalnya jangan gunakan narkoba, gitu kan. Hentikanlah merokok di tempat umum. Janganlah makan makanan yang mengandung banyak pengawet. Gitu. Jadi itu termasuk ke dalam persuasi juga. Yang penting persuasi itu mengarahkan kita untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah lalu teks persuasi ini juga bisa bentuknya tersirat. Berarti ada pernyataan-pernyataan tersembunyi di balik pernyataan. Nanti kita lihat di bukunya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, saya pastikan dulu kalian sudah lihat ini enggak form kelulusan ujian? Udah tahu siapa yang remedial, siapa yang tidak? Udah ya? Oke, udah yang kelas 8C maupun kelas 8D ya? Ya oke. Berarti kalian sudah tahu siapa yang belum ujian, segera ujian, siapa yang remedial, maka ada tugas tambahan, tapi ya hanya untuk yang nilainya di bawah 75. Kalau yang merasa sudah di atas 75, maka tidak perlu lagi. Nah, tugas tambahannya adalah tadi kemarin kan kita berbicara tentang teks ulasan. Nah, jadi di sini coba kamu yang remedial lihat halaman 168 buku paketnya. Nah, di halaman 168 itu udah. Nah, di halaman 168 itu kan ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, kaidah kebahasaan teks ulasan itu ada beberapa, salah satunya memiliki banyak konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu, terus ada konjungsi yang sifatnya temporal. Temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Misalnya sejak, kemudian, ketika, pada awalnya. Terus pernyataan yang berupa saran, misalnya ada kata-kata seharusnya, jangan, hendaklah, gitu kan. Nah itu coba yang remedial, nanti baca atau cari sebuah teks di internet, teks ulasan apa aja. Nah nanti coba identifikasi atau tentukan kalau memang ketemu mana konjungsi penerang, mana konjungsi temporal, mana konjungsi penyebaban. Iya, kalau sudah ketemu, dalam bentuk quote aja kan, kamu cari di internet, kamu copy dalam, nggak usah buku tulis. Kalau buku tulis sepertinya terlalu banyak nanti kamu nulisnya. Jadi kalau kamu sudah cari di internet teksnya, terus kamu buat di bawahnya itu, atau kamu warnai aja biar lebih gampang. Kamu warnai atau kamu tebalkan dengan warna yang berbeda. Iya, underline. Iya, pakai Microsoft Office Word supaya lebih gampang pengerjaannya. Jadi kamu cari dulu teksnya, kamu copy, lalu kamu warnai yang berbeda. Misalnya kalau konjungsi penerang itu warna merah, konjungsi temporal warna kuning, konjungsi yang menyatakan penyebaban warna hijau, atau pernyataan yang berupa saran warna biru misalnya. Jadi pakai warna-warna aja, ya. Boleh. Kalau dari HP, buat aja kodenya pakai nomor. Jadi kamu buat tanda kurung, kamu nomori. Misalnya kalau nomor 1 berarti dia konjungsi penerang, nomor 2 berarti konjungsi temporal, pakai nomor aja. Karena kan kalau dari handphone warna-warnanya kadang agak susah kan. Tapi kalau yang bisa,
Kalau memang bisa, ya nggak apa-apa diwarnai. Tapi kalau memang sulit, misalnya di handphone kan sulit ngeblok sama ngewarna. Hah? Pokoknya gini, kalau misalnya kamu baca teksnya, terus kan terlihat itu ada konjungsi temporal, kan? Nah, terus kamu buatlah warnanya konjungsi temporal itu warna merah, misalnya gitu. Tapi buat keterangannya di bawah, merah konjungsi temporal gitu. Paham kan? Iya, jadi kamu warnai dulu. Warnai misalnya kalau yang warna merah konjungsi penerang, temporal warna kuning. Tapi nanti di bawah kamu buat keterangannya. Warna merah sama dengan konjungsi penerang, warna kuning konjungsi temporal gitu. Iya, 4 warna dalam satu teks karena kan di sini ada 4 kontennya. Ada konjungsi penerang, temporal, penyebab sama pernyataan persuasif. Gitu. Iya, cari keempatnya di dalam teks yang kamu dapatkan itu. Paham? Oh, ntar saya lihat chatnya. Bentar ya. Ini Oke, Ustadz kalau nilainya pas 75 gimana? Ya udah nggak usah lagi. Yang ya yang di bawah. Kalau nggak bisa diwarnai ganti dengan nomor. Iya, dinomori. Iya, buat nomor. Misalnya kalau temporal nomor 2, penerangan itu nomor 1, penyebab nomor 3, pernyataan persuasif nomor 4. Tapi nanti di bawah buat keterangannya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Dalam teksnya cukup buat tanda kurung dan nomor aja gitu. Nggak banyak kok, satu teks itu paling ada paling jumpa nanti 3 atau 4 juga gitu. Dan nggak semua biasanya terdapat dalam teks. Kadang-kadang ada teks yang dia cuman konjungsi temporal aja. Kadang-kadang ada teks yang hanya konjungsi penyebaban aja. Jadi kamu carinya yang sedapat kamu aja yang dalam teks itu, nggak mesti semua ada. Jadi jangan bingung, Ustadz, gimana kalau misalnya kami jumpa teks tapi nggak ada rupanya konjungsi temporalnya gitu. Haruskah kami tambah-tambahi? Nggak usah. Ya, jadi cari saja, tandai saja yang memang ada. Yang nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Jadi nggak usah, nggak mesti harus semua. Tapi cari yang ada, yang memang terdapat di teks itu. Kalau di teks itu yang 4-4-nya ada, ya dibuatlah 4-4-nya. Tapi kalau di teks itu ternyata cuma 2 jumpanya, ya nggak apa-apa, 2 aja gitu. Paham? Oke, gitu dia. Dan ini pengerjaannya untuk yang nilainya di bawah 75 aja. Yang sudah 75 ke atas ya nggak usah lagi gitu. Oke, paham ya? Oke. Untuk remedial berarti kita sudah selesai. Perlu nggak saya posting di grup lagi? Nggak usah lah ya. Ya, ini biar saya posting konjungsi temporal. Terus oke, kita lanjutkan ya.
Bukunya mana? Bukunya. Iya, bentar. Oke. Udah saya record. Oh iya. Apanya? Oh iya. Iya, bentar ya. Dia kayak nge-repair gitu mungkin komputernya. Jadi dia bersambung kayak sinetron. Nggak apa-apa lah ya. Sinetron. Kenapa rupanya? Kan nggak tahu saya kenapa. Pokoknya dia mungkin lagi, ya tadi kan ada iklannya. Siapa? Si Afdalul. Ya, kan iklannya supaya lebih. Dah, coba kalau misalnya ini udah nampak buku kalian, bukunya di layar kalian. Udah ya. Iya ya, bentar ya. Nah, tadi kan saya ada bilang kalau si persuasi itu ada dua kan, ada yang tertulis, ada yang tersirat. Kalau yang tersirat itu dia sepertinya nyuruh, tapi tidak secara langsung gitu. Contohnya itu ada di halaman 181 di nomor 6 ini. Kan di situ katanya gini, sesungguhnya menghidupkan semangat persatuan dan kekompakan termasuk upaya kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Rasa syukur tersebut kita tingkatkan lagi dengan menjalankan berbagai amal kebajikan, terutama dengan mengajak semua generasi muda Indonesia untuk lebih giat beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, sebenarnya kan ini nggak ada nyuruh kan? Dia cuman bilang bahwasanya bentuk rasa syukur persatuan dan kesatuan kita itu ya dengan cara meningkatkan ibadah kita. Tapi kan secara nggak langsung berarti dia nyuruh kita untuk lebih rajin beribadah gitu kan. Nah itulah kalau yang dikatakan dia tersirat. Jadi tersirat itu sebenarnya dia nyuruh tapi tidak secara langsung. Atau ketika misalnya ujian, kan ada pengawas kamu bilang gini, sesungguhnya ketika kamu bertindak jujur itu menyelamatkan kamu dari dunia dan akhirat gitu kan, menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Bahwasanya jujur itu berat tapi sungguh itu merupakan pilihan yang tepat. Nah tapi kan dia nggak ada bilang gini, jangan nyontek ya waktu ujian. Nah nggak terang-terangan. Cuma sebenarnya kan kata-kata itu menyuruh kamu supaya kamu bertindak jangan curang ketika ujian. Itu namanya tersirat. Jadi dia nyuruh kita melakukan sesuatu tapi nggak secara langsung gitu dia. Kalau secara langsung itu contohnya ada di halaman 182 di bagian yang biru-biru ini. Ada tulisannya kan, menurut para ahli menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah kalau ini kan dia langsung, ya kan, langsung menyuruh kita untuk makan dengan pola yang sehat dan seimbang. Beda sama yang tadi, kalau yang tadi itu dia cuma membuat pernyataan, tapi pernyataannya secara tidak langsung menyuruh kita untuk rajin beribadah. Nah disitulah bedanya. Paham ya? Yang ini juga kedua gitu. Katanya betapa sulitnya seorang pecandu rokok menghentikan kebiasaan merokoknya.
Sebab seberapa mahal pun harga rokok, mereka nggak bisa berhenti. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. 5% itu banyak loh. Misalnya kalau uangnya gajinya aja misalnya 5 juta, berarti 5%-nya berapa? 250.000 gitu kan. Iyalah kalau misalnya gajinya 5 juta, 2%-nya itu, 5%-nya itu adalah 250.000. Nah itu untuk 20 batang rokok loh cuman. 20 batang rokok. Di Shanghai, di Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, buah, dan kebutuhan utama mereka. Jadi hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Nah di sini kan terang-terangan dia nyuruh kita untuk berhenti merokok gitu. Jadi kalau yang seperti ini namanya dia tersurat, langsung dia to the point. Tapi kalau tersirat dia secara tidak langsung gitu. Jadi banyak ya orang itu lebih milih merokok gitu, padahal mungkin harga rokok itu lebih mahal lagi dengan harga beras satu karung, lebih mahal dengan harga telur atau makanan-makanan pokok lainnya gitu. Nah jadi dia menyuruh kita untuk menghindari, khususnya kalau yang sudah merokok disuruh untuk berhenti merokok gitu. Nah itulah jenis teks persuasi yang saya katakan tadi tersirat atau tersurat. Jadi dia sama-sama ada dua tipe. Bentar ya yang nanya masalah remedial. Terus di sini coba saya share yang ini tadi. Di sini kan dia tadi ada pernyataan yang tersembunyi di balik itu. Nah, yang ini. Ini kan kalau yang tersirat dia ada tersembunyi di balik pernyataan. Terus kalau yang simpulan, dia langkah-langkahnya adalah membaca keseluruhan isi teks, mencatat bagian penting dari isi teks, dan memahami hubungan logis antar bagian penting dalam teks. Jadi kalau simpulannya itu, dalam mengajak seseorang, kita harus menyediakan argumen yang logis. Makanya tadi kan di awal dibuka dengan argumen, lalu fakta, dan terakhir ditutup dengan ajakan. Kalau kita mau ngajak orang, kalau alasannya nggak logis, maka orang akan ragu untuk mengikuti ajakan kita, gitu. Nah, terus ada yang nanya nih, Ustadz, remedialnya apa? Waktu pengumpulan remedial bahasa Indonesia kapan? Waktu pengumpulannya saya kasih 2 hari boleh lah ya, karena kita waktunya udah iya paling lambat Sabtu pagi, paling lambat. Karena ya karena Sabtu tuh udah harus di-report semua nilai kamu sama wali dan bidang kurikulum. Jadi paling lambat Sabtu pagi, jangan Sabtu siang atau sore ya. Nanti nggak sempat saya melihatnya. Oke? Jadi Jumat ya lebih bagus lah. Tapi kalau paling lambat kan saya bilang paling lambat hari Sabtu pagi. Jadi sempat saya lihat gitu. Oke? Ya, jadi waktu pengumpulannya paling lambat Sabtu pagi. Paginya itu jam berapa Ustadz? Ya waktu pagi lah, ya, paling lambat jam 10 gitu kan. Jangan sampai jam 1, jam 2 baru dikirim. Karena nanti nggak sempat saya baca gitu. Oke ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Bentar ya, saya screenshot dulu absennya supaya... Iya, absennya. Jadi jangan keluar dulu sebelum saya absen. Screenshot. Hari Sabtu Sabtu pukul 10. Sabtu ini ya, bukan Sabtu depan. Iya, remedial. Untuk yang di bawah 75 aja, kalau yang udah rasa-rasanya udah lulus ya nggak usah. Yang di bawah 75 aja. Bentar ya, jangan keluar dulu, soalnya bergerak jadi absennya. Bentar, oke.
Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Jangan lupa bagi yang remedial untuk mengerjakan remedialnya tepat waktu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama saya.